Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah sekian lama tidak tanya jawab, ya, akhirnya kita berjumpa lagi di tanya jawab aja, tanya Randy, ya. Kita berjumpa, semoga bisa menambah ilmu kita. Tanya apa saja seputar agama, seputar kehidupan, politik, dan apapun itu. Saya akan jawab semampunya sesuai dengan ilmu yang dimiliki, insya Allah. Pertanyaan pertama datang dari Instagram. Kemarin kita taruh di Instagram, siapa yang mau tanya, ternyata lumayan banyak juga yang mau tanya, ya. Pertama, @Sarah Wijayanti. Sarah, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah cukup panjang juga nih. Pertanyaannya adalah, Kang mau tanya, saya ini orang kantoran. Di kantor itu hiruk pikuknya sudah sangat luar biasa. Nah, di dalam kantor itu banyak tipe orang, banyak tipe kepala. Nah, kejadiannya adalah dari sebulan kemarin saya ini merasa tidak nyaman di kantor karena orang-orangnya yang saya tahu padahal mereka orang-orang berilmu, orang-orang yang pendidikannya tinggi, jabatannya bagus. Tapi kenapa saling menjatuhkan? Tapi kenapa saling senggol ketika di kantor? Saling caci maki di belakang, saling gibah, saling jelek-jelekan. Gimana hukumnya terhadap orang-orang yang seperti itu dan sikap kita terhadap orang-orang yang seperti itu? Oke, terima kasih. Jawabannya simpel. Dalam hadis qudsi Allah ucapkan bahwasanya ketika ada orang zolim, orang yang selalu melukai hati manusia, orang yang selalu ghibah. Jadi kadang harus kita manage, harus kita pahami nih, apa bedanya ghibah dan fitnah. Kalau ngomongin orang dan itu kenyataan, namanya ghibah. Kalau ngomongin orang tapi salah, bohong, kejelekan, itu namanya fitnah. Jadi sama-sama tidak baik ngomongin orang. Orang banyak bilang, oh nggak apa-apa, ini kan kenyataan. Ghibah jatuhnya tetap dosa, seperti makan bangkai saudaranya. Jadi begini, orang zolim itu saya gambar. Ini kita gambar orang zolim. Ini neraka. Orang zolim itu dengan neraka dekat, tapi tidak langsung dimasukkan. Dekat, tapi tidak langsung masuk. Kenapa? Diputar dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Putar sana, kenikmatan dunia dia dapat, jabatan bagus dia dapat, dia sering jatuhin orang, sering nyakitin orang, tapi kenapa karirnya makin meningkat? Kenapa tidak dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia? Tenang. Kenapa? Neraka dengan dia dekat. Kenapa tidak Allah langsungkan saja ujiannya? Kenapa tidak Allah langsung saja hukumannya? Kenapa? Dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Allah Maha Penghukum. Jadi kita tidak berhak untuk menghukum manusia, bertugasnya hanya ibadah. Manusia hanya tugasnya sholat, ngaji, berbuat baik. Manusia tugas hanya itu, tugas hukum menghukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menjudge sesama manusia. Kita harus pahami ini. Tidak boleh. Orang zolim seperti saya gambar sini, orang zolim itu dekat dengan neraka, tapi tidak langsung dimasukkan. Hukumannya tidak Allah langsung kena, tidak Allah langsung miskin, susah, jelek, tidak. Tapi diulur. Sama seperti hukumnya orang yang istidraj. Dia dikasih kenikmatan dunia tapi tidak sholat. Dia dikasih kenikmatan berupa kekayaan tapi tidak sholat, tidak ibadah, tidak minta kepada Allah, tapi Allah kasih. Namanya istidraj. Kapan hukumannya? Ada beberapa hukuman yang akan Allah berikan kepada orang yang zolim. Hukuman bagi orang-orang yang zolim adalah tidak langsung terhadap dirinya. Ini orang zolim, tidak langsung terhadap dirinya, tapi bisa jadi mohon maaf kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada orang yang terdekat. Misalnya dia zolim kepada orang, sering sekali zolim, ternyata anaknya terjadi sesuatu, itu bisa menjadi hukuman bagi orang yang zalim. Yang kedua adalah di akhirat. Di akhirat itu hukumannya adalah langsung oleh Allah, tidak berlama-lama, langsung inna jahannama khalidina fiha abada, masuk ke dalam neraka jahannam. Sama seperti innal munafiqina fi darkil asfali minan nar.
Jadi orang munafik itu di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu Sarah jawabannya. Jadi tenang saja. Dzalikum hukmullah. Ini hukum Allah tentang orang-orang yang seperti itu, hukumnya adalah hukum Allah. Tugas kita apa? Ibadah, berbuat baik saja, didoakan yang terbaik. Semoga Allah bukakan pintu hatinya. Siapa tahu orang-orang yang seperti itu adalah yang membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.